close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas nilai maksimum dan minimum atau disebut stasioner ya. Nah, perhatikan grafik fungsi f(x), sin x berikut. Nah, perhatikan berdasarkan gambar di atas, kita dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Pada grafik fungsi f(x) sama dengan sin x mempunyai nilai maksimum yaitu 1. Nah, di sini di titik 90 1 ya. Dan nilai minimum yaitu min 1. Min 1-nya di titik terminalnya di sini 270. Nah, gimana, bisa dipahami kan? Kita lanjut. Untuk jenis titik stasioner, yang pertama, ini jika turunan pertama dari X lebih dari 0. Jadi, naik atau disebut pas ya. Kemudian pada di puncaknya
di turunan utamanya dari C sama dengan 0, ini merupakan titik tertingginya atau titik maksimumnya. Kemudian dari turunan, efeknya jika kurang dari 0 maka akan turun atau disebut juga dengan negatif. Nah, ini disebut titik maksimum. Maaf, tulisannya agak jelek karena saya pakai mouse. Nah, untuk yang kurva kedua ini merupakan titik minimum. Karena dia berbentuk kurva seperti ini. Nah, untuk yang kurva ini merupakan disebut juga titik belok. Nah, untuk kurva yang ini juga disebut kurva belok, titik belok. Nah, bisa dipahami ya. Lanjut. Bagaimana konsep nilai maksimum dan minimum pada fungsi trigonometri ya? Ini ada 4 ya. Yang pertama, jika f aksen x sama dengan 0. Nah, titik x1, f x1-nya disebut titik stasioner. Nah, yang kedua untuk B, jika f aksen x-nya sama dengan 0 dan f double aksen x lebih dari 0, maka titik x1, f x1 disebut titik minimum suatu fungsi. Nah, untuk yang ketiga atau C, jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0, maka titik x1, f x1-nya disebut titik maksimum suatu fungsi. Dan yang D, jika f double aksen x-nya sama dengan 0, maka titik x1-nya x1, f x1-nya disebut titik belok fungsi. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian untuk langkah-langkah menentukan titik stasioner, yang pertama, menentukan turunan pertama fungsi fx. Nah, kemudian yang B, titik stasioner dicapai pada saat f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, ini merupakan syaratnya untuk mencari titik stasioner yang dicapai. Kemudian yang C-nya menentukan jenis stasioner. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, tentukan titik stasioner dan jenisnya setiap fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan cos x untuk x lebih dari 0 sampai x kurang dari 360 derajat. Yang kedua, fx sama dengan sin 3x untuk x lebih dari 0 derajat dan x kurang dari 120 derajat. Yang ketiga, fx sama dengan 2 cos 3x untuk 0x lebih dari sama dengan 0 derajat sampai x kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, fx sama dengan cos x untuk syaratnya x lebih dari 0 derajat sampai x kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang pertama, menentukan turunan pertama fungsi fx. Nah, fx sama dengan cos x. Maka turunan dari cos x merupakan sin minus sin x. Kemudian yang kedua, titik stasioner yang dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x sama dengan 0. Ini merupakan syaratnya ya. Jadi,
f aksen x-nya min sin x sama dengan 0. Nah, sin x sama dengan 0. Dari benda ruas ya. Nah, x sama dengan 0 derajat dan 180 derajat. Ada yang masih ingat kenapa bisa ketemu ini? Kemudian yang C menentukan jenis stasioner. Untuk menentukan jenis stasioner digunakan turunan kedua fungsi fx. Nah, jadi untuk menentukan jenis stasioner kita harus menentukan turunan kedua fungsi fx-nya. Nah, turunan pertamanya tadi kan min sin x, maka turunan keduanya, nah dari turunan sin x kan cos x ya. Nah, karena ini min, jadi min cos x. Nah, untuk x sama dengan 0 derajat, nah kita sudah diskusikan, maka f double aksen x-nya diganti 0 derajat, maka min cos 0 derajat sama dengan min 1. Nah, min 1 kan kurang dari 0, jadi maksimum. Kemudian untuk x sama dengan 180 derajat, maka f double aksennya untuk 180 derajat sama dengan min cos 180 derajat sama dengan 1. Karena 1 lebih dari 0, maka disebut minimum. Nah, ini nilai maksimum suatu fungsinya. Fx-nya 0 derajat sama dengan cos 0 derajat sama dengan 1 ya. Nah, untuk nilai minimum fungsinya f 180 derajat. Nah, untuk cos 180 derajat didapatkan min 1. Jadi untuk titik 0 derajat, 1 merupakan titik maksimum fungsi dan titik 180 derajat min 1, min 1 merupakan titik minimum fungsinya. Gimana, ada pertanyaan? Nah, kita lanjut ke contoh soal untuk titik balik maksimum dan minimum fungsi trigonometrinya. Tentukan titik balik maksimum dan minimum fungsi trigonometri y sama dengan sin x plus cos x untuk syaratnya x lebih dari 0 derajat dan x-nya kurang dari 360 derajat. Penyelesaiannya diketahui y sama dengan sin x plus cos x ya. Nah, maka turunannya y aksennya atau f aksen x-nya sin x, turunnya sin x adalah cos x, dan cos x merupakan turunannya min sin x. Jadi ketemu ya turunannya cos x min sin x. Nah, selanjutnya menentukan titik balik dengan menggunakan nilai x dengan syarat y aksennya sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh cos x min sin x sama dengan 0. Karena y aksennya tadi merupakan turunan dari fungsi y. Ya, dengan membagi cos x. Dengan membagi cos x, maka ketemu 1 minus sin x per cos x sama dengan 0. Nah, karena sin x per cos x merupakan tan x, maka bisa dituliskan 1 min tan x sama dengan 0. Nah, jadi ketemu tan x sama dengan 1. Nah, nilai x untuk tan x sama dengan 1 adalah x sama dengan 45 derajat dan 225 derajat. Nah, kemudian menentukan nilai y-nya. Untuk x sama dengan 45, maka disubstitusikan, maka y-nya sama dengan f, x-nya diganti 45 derajat ya. Maka sin 45 derajat plus cos 45 derajat. Nah, sin 45 kan
45 derajat kan setengah akar 2. Plus cos 45 derajat juga setengah akar 2. Sama dengan ketemu akar 2. Sehingga diperoleh koordinat titik baliknya 45 derajat, akar 2. Nah, untuk X sama dengan 225 derajat, maka Y sama dengan F, X-nya 225 derajat, maka sin 225 derajat plus cos 225 derajat. Jadi ketemu sin 225 derajat itu min setengah akar 2, dan cos 225 bukan min setengah akar 2 juga. Maka ketemu min akar 2. Sehingga diperoleh koordinat titik baliknya 225 derajat, min akar 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik balik maksimum dan minimum, kita gunakan turunan kedua fungsi tersebut. Nah, Y aksen sama dengan Fx sama dengan cos X min sin X. Maka double aksen Y double aksen sama dengan F double aksen X-nya ketemu min sin X min cos X. Bukan turunan dari cos X min sin X. Nah, untuk X sama dengan 45 derajat, maka Y aksen sama dengan F aksen, X-nya 45 derajat, sama dengan min sin 45 derajat, min cos 45 derajat. Nah, min sin 45 derajatnya ketemu min setengah akar 2, dan min cos 45 derajat ketemu min setengah akar 2 juga. Maka ketemu min akar 2 dengan bernilai negatif. Dan untuk X sama dengan 225 derajat, maka Y aksen sama dengan F aksen X-nya tadi 225 derajat, maka min sin 225 derajat, min cos 225 derajat. Nah, min sin 225 derajat itu ketemu setengah akar 2 plus cos 225 derajat sendiri, min cos 225 derajat sendiri ketemu ketemu setengah akar 2. Maka ketemunya akar 2 dengan bernilai positif ya. Jadi titik balik maksimumnya 45 derajat, akar 2, dan titik balik minimumnya 225 derajat, min akar 2. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Belum, Pak. Belum. Kalau belum, silakan buka LKS-nya halaman 58 ya. Dikerjakan soal nomor 1, nomor 4, dan nomor 6. Nomor berapa aja tadi? Nomor 1. Nomor 4. 46. Tambah 1 ya. Nomor 8. Nanti yang sudah bisa di-share di grup dengan mencantumkan nomor dan nama. Seperti biasa ya. Ini yang masuk Zoom saya absen ya. Ya, Pak. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And